Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua baik. sehat selalu. Amin, 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 amin. Amin, amin. Timnas Indonesia senior nih, ya di Ya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan menghadapi betul, Bahrain tanggal 10 betul. nanti ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi agak malam nih. Nah, kira-kira Ya, seperti apa nih laga Indonesia lawan Bahrain? Dan kalau tidak salah kita terakhirnya kalah ya sama Bahrain 10-0. mungkin kalau sebelum kita mengenai analisa mengenai pertandingan, Hmm. mungkin kita flashback dulu ya ke belakang ya, bagaimana kita di tahun 2012 pernah begitu menderita ya, dikalahkan oleh Bahrain di stadion yang sama Hmm. dengan angka yang sangat telak 10-0. Hmm. Dan memang kan dari sejak beberapa tahun sebelumnya Indonesia sudah beberapa kali bertemu dengan Bahrain dan ternyata Indonesia pernah juga mengalahkan Bahrain di tahun 2007 dengan skor 2-1. Nah, sisanya dua kali seri dan beberapa kali kekalahan. Dan Hmm. kekalahan yang paling tragis adalah kekalahan di tahun 2012 ketika coachnya Aji Santoso kita kalah 10-0. Hmm. Dan saya pikir itu juga ada sedikit pemakluman lah ya Mhm. mengenai kondisi kenapa kita saat itu bisa dikalahkan sampai segitu banyak. Karena ketika itu timnas kita tidak bisa diperkuat oleh pemain-pemain yang memang sejatinya adalah pemain-pemain unggulan katakanlah ya. Tidak Mhm. ada nama-nama besar seperti Boas Salosa, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, Firman Utina. Karena saat itu Liga Indonesia oleh PSSI kan terjadi dualisme liga ya waktu itu. Sementara PSSI hanya mengesahkan liga yang namanya Indonesian Premier League. Sementara pemain-pemain yang saya sebut tadi seperti Boas, Firman Utina, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, itu mereka bermain di liga yang berbeda di Indonesian Super League gitu loh. Hmm. Jadi akhirnya yang dipilih adalah tim apa pemain-pemain yang bermain di Indonesian Premier League. Nah, walaupun di situ masih ada beberapa nama yang mungkin ya saat itu agak menjanjikan seperti ada ada ini ya Irfan Bahdim, Hmm. ada Sinaga, Ferdinand Sinaga, Gunawan Dwi Cahyo. Tapi itu ternyata tidak cukup kuat ketika menghadapi Bahrain sampai kita akhirnya kandas dengan angka yang sangat mencolok. Dan itu kan menjadi catatan hitam juga, sejarah hitam juga bahwa Indonesia pernah dikalahkan Bahrain dengan angka yang sangat-sangat mencolok. Dan ini sesuatu yang harus dirubah sejarah ini ya. Hmm. Sejarah ini harus diubah dari pertandingan yang akan kita hadapi beberapa hari lagi. Karena kebetulan di pertandingan ini juga menjadi pertandingan yang sangat menentukan juga langkah Indonesia selanjutnya di fase ketiga. Mhm. Karena berhitung pada kekuatan Bahrain yang memang ada di posisi 76 rankingnya ya. Secara Hmm. ranking dia ada di ranking 76 FIFA. Tapi secara kualitas permainan belum tentu gitu loh bro. Hmm. Hmm. Apalagi ini ada tren yang menarik bahwa ketika Indonesia bermain tandang, justru pemain-pemain Indonesia lebih bermain bisa lepas gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Kenapa ketika bermain tandang itu pemain-pemain kita justru bermain lebih lepas. Contohnya ketika kita melawan Arab Saudi ya. Di kandang Arab Saudi permainan kita kan jauh lebih berkembang ketika Indonesia bertemu Australia gitu. Hmm. Ini kan sesuatu yang seharusnya kalau memang ini menjadi sebuah tren, ini cukup menguntungkan ya bahwa Hmm. dua laga di tandang ketika melawan Bahrain dan China, kita berharap bahwa pemain-pemain kita bermain bisa lebih lepas gitu, Bro. Ya. Nah, balik ke yang Mm-mm. 10-0 ini. Jadi ternyata Ah, 10-0 ini sekarang digembor-gemborkan oleh Bahrain untuk mm. mendowngrade mental Indonesia. Ya, itu kan bentuk cywar ya. Iya. Taiwan bahwa Bahrain pernah mengalahkan Indonesia begitu telak gitu loh. Mhm. Dan ini juga sekaligus juga untuk memompa memompa semangat dan kepercayaan diri bahwa pemain-pemain Bahrain yang mungkin saja belakangan sudah mulai goyah ketika ketika tahu akan menghadapi Indonesia gitu loh. Mhm. Mhm. Mengingat bahwa di pertandingan dua awal, pertandingan ketika Indonesia ketemu tim sekuat Australia, sekuat Arab Saudi, kita bisa mengimbangi. Tentu ini juga ada cara-cara yang mungkin bisa dicari untuk bisa melemahkan fokus kita, konsentrasi pemain kita.
Tapi jangan lupa bahwa kondisi 10-0 itu juga bisa menjadi motivasi pemain-pemain Indonesia untuk membalikan sejarah gitu loh. Hmm. Nah, ini kan ada apa ya, plus minus ya mengenai cywar yang dilakukan oleh Bahrain gitu, Bro. Ya, balik tadi ke soal kenapa Indonesia main di luar negeri lebih bagus daripada di Ya, GBK sendiri. Ada beberapa analis yang mengatakan masalahnya itu adalah di rumput, rumput GBK yang tidak mendukung. iya, itu kan memang menjadi ini ya trending ya, trending topik bahwa rumput GBK ternyata tidak cukup bisa mengakomodir permainan sepak bola Indonesia. Hmm. Karena permainan bola dari kaki ke kaki juga membutuhkan apa kondisi rumput yang sangat kuat dalam akarnya ya, akarnya Hmm. untuk bisa ke dalam tanah gitu. Itu Hmm. menjadi lebih ini ya, biar aliran bola lebih lancar. Hmm. Sementara GBK sendiri itu kenapa rumputnya ketika belum bisa ajak katakanlah ya begitu belum bisa menapak tanah dengan bagus akar-akarnya itu sudah dipakai pertandingan karena GBK sendiri bukan hanya dipakai untuk perhelatan olahraga. Hmm. Nah, dia juga sering dipakai untuk konser-konser musik dan sebagainya. Dan Hmm. ini juga kan akhirnya membuat dilema tersendiri ya. Sementara GBK juga harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Cara menghidupinya tidak mesti melalui pertandingan-pertandingan sepak bola yang mungkin durasinya atau iya ya durasinya itu tidak terlalu sering. Nah, Hmm. makanya dicari cara lain yaitu dengan apa ya mengaktifkan GBK untuk apa event-event yang berbeda gitu loh bro. Ya. Oke, kita langsung ke bagaimana kira-kira laga Indonesia lawan Bahrain, Bro. Ya kalau saya pikir ketika melawan Bahrain tentu harapannya kita akan bisa memenangkan pertandingan. Apalagi di pertandingan melawan Bahrain kita dilengkapi lagi dengan amunisi baru yaitu Miss Hilger dengan Eliano Renders. Walaupun Hmm. Justin Hubner konon kabarnya cedera dan tidak bisa memperkuat timnas kita. Hmm. Tapi dengan kedatangan Miss Helger, Eliano Renders, Miss Helger yang sejatinya ada di posisi center back, dia kan bisa bertandem dengan Jay Itzes katakanlah ya. Hmm. Apalagi kita juga melihat ada peran juga Jordi Amat. Walaupun Jordi Amat belakangan sering menjadi titik lemah ketika kehilangan fokus. Nah, kita harapkan sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Jordi Amat lalu-lalu ya itu tidak terulang di pertandingan ini apabila Hmm. dia diturunkan. Tapi saya Hmm. berpikir sih mungkin Jordi Amat itu bisa menjadi pelapis ya, pelapis dari JXS atau Miss Helger. Jadi dengan kondisi kita tetap memakai skema permainan 3-5-2 atau Hmm. 3-4-2-1 gitu ya. Hmm. Itu kan pengembangannya seperti itu. 3-5-2 menjadi 3-4-2-1. Kita melihat bahwa di sisi kanan melihat dari dua pertandingan yang dilakoni oleh Rizky Ridho dan dia bisa mengawal area itu. Saya pikir Rizky Ridho aman di posisi itu ya. Hmm. Nah, di tengah itu ada tandem di JXS dan agak agak ke arah kiri itu bisa Miss Helger atau dirubah. Miss Helger bisa di tengah, JXS agak ke kiri. Sementara Hmm. untuk di 5 di depan kita bisa melihat bahwa di kiri ada Calvin Verdong. Hmm. Calvin Verdong di kanan ada Sandy Walsh. Di tengah itu kita bisa berharap dari Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan. Ada Tom Hay, ada juga Marcelino Ferdinand. Itu adalah lima pemain di tengah. Nah, sementara di dua di depan itu saya sih masih meyakini ada Ragnar Oratmangun dengan Rafael Struijk. Nah, sementara kita juga kan kalaupun terjadi pertandingan-pertandingan atau pemain-pemain yang bisa dirotasi, itu ada kemungkinan Nathan Chuaon bisa turun. Hmm. Kemudian siapa Witan Sulaiman juga bisa turun. Dan sebetulnya dengan kedalaman pemain-pemain kita rasanya saya tidak terlalu khawatir ya apabila terjadi rotasi-rotasi permainan yang bisa dilakukan oleh STY sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan gitu bro. Ya. Dan yang banyak yang ini apa namanya? Mengkhawatirkan mengenai wasit. Saya sebenarnya kan ada informasi nih wasitnya ini nanti akan tegas nih katanya dan dia Ya, sangat royal dengan kartu. Cuman ya, ketika itu wasit disebut
yang kebayang sama saya yang pertama adalah Hapner nih. Wah, nih Hapner nih gimana nih? Ternyata Hapner kan cedera, tidak dimainkan. Jadi kayaknya Betul. aman ini wasit. Ada nggak kendala dengan wasit yang royal dengan kartu ini, Bro? Saya pikir di kondisi fase ketiga ini kan fase juga yang sangat menentukan, Mhm, detik-detik akhir untuk bisa menentukan wakil-wakil Asia. Rasanya mhm, wasit juga tidak bisa sembarangan wasit yang dipilih. Artinya mhm, wasit-wasit yang memang kompeten. Dalam hal ini tentu AFC maupun FIFA juga akan memberikan konsentrasi atau perhatian penuh terhadap laganya pertandingan di fase ketiga ini. Jadi saya mhm, tidak terlalu khawatir dengan kepemimpinan wasit. Justru yang mhm, saya agak mengkhawatirkan adalah kondisi Martin Paes. Martin mhm, Paes ini kan belakangan ketika pertandingan terakhir di Dallas FC dia tidak diturunkan karena ada tangannya yang sebelah kanan atau kiri gitu terkilir, dan mhm, mudah-mudahan aja dengan dia sudah berangkat dan kemungkinan hari ini tiba di Bahrain dari Dallas, itu dia juga sudah menunjukkan perbaikan atau ke arah kesembuhan ya, karena saya pikir peran dari Martin Paes ini masih dibutuhkan mengingat ini adalah pertandingan laga tandang gitu loh bro. ya. Nah, memang di sini ya ketika ketahuan Martin Pasnya ini sedang ada cedera ini kan mesti ada pengganti gitu ya, pelapis. Betul, Nah, pelapisnya betul. kalau Emil itu enak gitu kan. Cuman ya itu di kolom komentar kita banyak yang pro dan kontra juga nih tentang kehadiran Emil. Iya, memang jadi seru kalau kalau kembali ya melihat pada komentar-komentar mengenai Emil Audero, banyak yang berseliweran dan kontra dan pro dan kontranya ini sangat tajam ya, sangat kelihatan bahwa kadang-kadang situasi yang tidak diperhitungkan oleh Emil dan bapaknya itu malah terjadi belakangan gitu loh. Iya, Dan iya. ini ah, mudah-mudahan saja kita juga kan pernah mendapatkan kabar mengenai Sirus Margono ya. Sirus Margono kiper diaspora kita yang bermain di Liga Athena gitu loh, di Liga Yunani. Mhm. Apakah dia juga mungkin bisa menjadi pelapis yang diharapkan nanti ya tergantung dari situasi yang terjadi di lapangan nanti gitu loh, Bro. Ya, ini kalau Sirus Margon ini ternyata unik juga ya. Konon dia sudah jadi WNI sekarang, tapi ternyata memang tidak dipanggil oleh PSSI sejak lama ya. Jadi Iya. dia dianggap menaturalisasi dirinya sendiri gitu. Entah siapa yang menaturalisasi, tapi yang jelas bukan atas permintaan PSSI. Nah, kita Iya, balik lagi ke eh, timnas Indonesia ya. iya, Selain tadi masalah kondisi Martin Pas, tapi ada satu hal yang menjadi apa yang harus dijadikan apa ya kewaspadaan adalah masalah penggunaan laser. nah ini Yang dia. kemarin katanya waktu melawan Jepang itu ternyata mereka diganggu oleh laser dan eh, apa ya ketua tim eh, timnas ya, manajer timnas Indonesia sudah memberikan ancaman nih. Kalau misalnya masih ada yang kejadian kayak gini katanya Iya, akan dilaporkan. Ini gimana nih, Bro? iya, memang itu kan beberapa kali juga pernah terjadi ya di pertandingan-pertandingan krusial. Hmm, Seperti contoh ketika pertandingan menentukan siapa wakil Afrika di Piala Dunia Qatar waktu kemarin ya. hmm, Ketika di situ pertandingan yang mempertemukan Mesir dengan Senegal. Itu fans dari Senegal juga banyak menggunakan laser itu terhadap hmm. pemain-pemain apa Mesir yang akan mengambil tendangan penalti karena kondisinya adalah adu tendangan penalti nih di menit-menit Nah, akhir gitu loh. hmm, hmm, Nah, jangan sampai kejadian seperti itu terulang dan ini sangat meresahkan juga ya apabila ini sampai terjadi karena tembakan laser ke arah mata itu akan mengganggu, sangat mengganggu pemain, konsentrasi bisa hilang seketika gitu loh. hmm, Apalagi di kondisi-kondisi misalkan mengambil tendangan penalti dan segala macam. hmm. Apa kondisi-kondisi bermain ini ya set piece misalkan. Ini juga akan membahayakan. Jadi kalau misalkan manajer timnas kita Pak Sumarji katakanlah ya sudah memberikan semacam warning kepada pihak penyelenggara mengenai persoalan laser, ini sebuah langkah yang sangat bagus ya. Hmm. Ini sekaligus untuk memberikan ini ya jawaban atau memberikan semacam titik fokus bahwa timnas Indonesia jangan diganggu oleh hal-hal yang sifatnya tidak sportif, begitu loh. Biarkan pertandingan berjalan sesuai dengan tracknya gitu loh bro. Wah, ini kelihatannya memang Bahrain sudah mulai ketar-ketir juga ya. Walaupun
dikasih pesiwar bahwa Indonesia pernah kalah 10-0 gitu, itu digembar-gemborkan, tetapi pelatih timnas Bahrain sendiri sudah khawatir, wah ini Indonesia ini bukan tim biasa nih katanya, karena pemainnya Ya, aja dari berbagai negara. betul. Kalajic sendiri juga kan sudah mulai ini ya memberikan perhatian penuh terhadap timnas Indonesia. Mengingat itu tadi dua pertandingan di awal menghadapi tim-tim yang kuat, kita toh tidak kehilangan angka di situ. Hmm. Kita masih bisa mendapatkan satu angka yang positif dalam hal ini. Nah, berhitung bahwa Indonesia bisa apa ya menahan seri tim-tim yang jauh di atasnya seperti Australia dengan Arab Saudi. Nah, justru tim-tim yang seperti Bahrain ini yang secara matematis itu di bawah dari Australia dengan Arab Saudi, itu juga konsentrasinya juga akan lebih lebih ini ya lebih kuat menguat ya. Hmm. Mengingat bahwa ancaman seperti kekalahan itu bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi di stadion di Bahrain nanti. Mengingat bahwa tren momentum permainan Indonesia sedang membaik, ditambah lagi penambahan amunisi-amunisi baru dari Eliano dan Mesilger, ini kan menjadi semacam tambahan ini ya kekuatan bahwa apa yang tadinya tidak diperhitungkan ada muncul kekuatan-kekuatan baru yang justru mereka belum bisa mengidentifikasi nih kekuatan-kekuatan ini. Hmm. Seperti contoh Eliano Reinders. Eliano Reinders biasa bermain di tengah dan dia juga biasa bermain sebagai gelandang ini ya kreatif. Ini kan juga bisa menjadi sebuah ancaman tersendiri. Hmm. Kemudian bagaimana kita juga bisa membayangkan ketika Jay Itzes yang punya pengalaman di Serie A ketemu dengan Mes Hilger yang juga pemain yang sangat menonjol di liga di era divisi Belanda. Ini di apa ya dipairingkan, disandingkan. Ini kan juga menjadi sebuah kekuatan pertahanan Indonesia yang akan yang secara matematis dan secara logika akan lebih sulit ditembus gitu, Bro. Hmm. Hmm. Wah ini Indonesia bisa menang berapa ya? Saya sih pengennya ngebales ya, jangan 10-0 lagi. Indonesia menang kali ini. Tapi kan itu kayaknya nggak mungkin lah. Indonesia Betul, menang betul. berapa, bro? Saya pikir 2-0 bisa Indonesia menang ya dalam hal ini 2-0 atau 2-1. Hmm. Tapi kita juga sangat berharap dari selain itu ya memang kan seringkali seperti yang diungkapkan oleh siapa Martin Paes, oleh Jay Itzes, mereka juga sangat apa ya, mengharapkan dukungan dari Hmm. para fans untuk datang ke stadion. Hmm. Dan konon kabarnya udah ribuan tiket yang dipegang oleh para fans timnas kita. Dan Hmm. kita berharap sekali bahwa kali ini juga fans timnas kita juga harus tidak boleh kalah dari fans tuan rumah untuk memberikan suntikan-suntikan moral ya terhadap pemain bahwa perjuangan pemain itu punya backup juga yang sangat kuat. Jadi mereka seperti bermain ya ini ya lebih nyaman aja ketika mereka punya backup begitu ribuan orang di belakang mereka gitu loh, Bro. Ya memang soal tiket ini Indonesia kebagian 2.000 tiket dan 85% sudah ludes ya. Walaupun ini masih ada beberapa hari lagi menjelang pertandingan dan saya kira di hari H-nya nanti 2.000 tiket untuk Indonesia ini udah habis dan bahkan bisa jadi beberapa penonton Indonesia akan menggunakan jatah yang buat non Indonesia. Ya, Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai laga yang akan berlangsung antara Indonesia melawan Bahrain ya, di Bahrain di kandangnya Bahrain. Di mana kalau biasanya permainan Indonesia di luar kandang ini, ditandang di kandang lawan ini biasanya lebih bagus. Apakah karena rumputnya atau karena memang lebih leluasa atau dari tekanan penonton misalnya seperti itu, saya nggak tahu juga karena apa. Tapi biasanya Indonesia lebih baik di luar negeri. Apakah Indonesia akan menang di sana? Dan kalau menang kira-kira berapa skornya? Kalau saya sih pengennya 10-0, tapi kayaknya nggak mungkin ya 10-0. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. thank you, Bro.